Lalu setelah pembicaraan selesai Qian malah meminta King untuk langsung pergi. Hal itu membuat King sangat tidak habis pikir. Cheng Yao pun terlihat tidak enak hati pada King atas sikap Qian bosnya tersebut. Setelah King pergi, Cheng Yao langsung berterima kasih pada Qian, tetapi Qian masih saja tidak ingin membuat Cheng Yao salah mengartikan kebaikannya. Cheng Yao pun kembali memuji Qian yang mempunyai hati yang hangat walaupun sering berkata kasar. Karena terus dipuji, Qian pun meminta Cheng Yao untuk membayar bil. Cheng Yao pun sempat protes karena Qianlah yang mengajaknya ke restoran tersebut. Tampaknya Qian benar-benar sangat memperhitungkan biaya waktu yang sudah ia keluarkan untuk membantu Cheng Yao. Kemudian karena Qian baru saja meminum alkohol, akhirnya ia meminta Cheng Yao untuk menyetir mobil, namun Cheng Yao malah menyetir mobil dengan begitu pelan dibandingkan dengan orang yang bersepeda dan orang yang berlari. Hal tersebut membuat Qian merasa sangat kesal. Cheng Yao pun beralasan karena mobil Qian adalah mobil mewah, maka dari itu ia harus hati-hati, ditambah hari sedang hujan, ia takut jika nanti mobilnya tergores ataupun terbentur, ia tak akan mampu untuk membayarnya. Di hari berikutnya Cheng Yao mendapatkan banyak sekali kiriman paket. Tak disangka ternyata paket tersebut berisi ancaman-ancaman yang ditujukan pada Cheng Yao. Di malam hari Qian sedang berada di gudang. Di sana Qian kembali mengingat kenangan buruk ketika ia berada dalam situasi yang sama seperti Cheng Yao. Kemudian Qian pun pulang ke rumah, namun kedatangannya malah membuat Cheng Yao menjadi begitu terkejut. Akhirnya Qian mengajak Cheng Yao untuk belanja beberapa bahan makanan, tetapi sesampainya di supermarket Qian malah hampir saja mendapatkan masalah dari seorang ibu-ibu. Lalu mereka juga membeli beberapa makanan ringan yang Cheng Yao sukai. Setelah itu mereka pulang ke rumah. Kali ini Cheng Yao terlihat kehilangan semangat. Qian pun malah meminta Cheng Yao untuk menghabiskan semua makanan ringan yang sudah mereka beli. Situasi malam itu benar-benar membuat Cheng Yao merasa begitu sedih. Qian yang mengetahui hal tersebut langsung meminta Cheng Yao untuk melepaskan kesedihannya. Tangisan Cheng Yao membuat Qian begitu mengasihaninya, namun Qian tidak pandai menghibur seorang wanita yang sedang bersedih. Sampai akhirnya Qian pun mengatakan bahwa Cheng Yao begitu cantik. Ia juga memberikan semua makanan pada Cheng Yao dan Qian membiarkan Cheng Yao melampiaskan semua kesedihannya. Keesokan harinya Cheng Yao kembali bekerja seperti biasa. Saat itu semua rekan Cheng Yao terlihat sangat bahagia. Ternyata berita buruk tentang Cheng Yao di sosial media sudah dibersihkan oleh Qian, dan mereka semua yang notabene adalah penggemar Bai Xing sudah minta maaf kepada Cheng Yao. Junheng, firma hukum mereka, juga sudah menggugat Bai Xing dengan bukti yang sudah dikumpulkan dan akan diserahkan ke pengadilan. Hal tersebut membuat Cheng Yao begitu lega. Lalu Qian masih merasa jika suasana hati Cheng Yao masih belum membaik. Akhirnya ia bertanya pada orang-orang yang ada di sosial media bagaimana cara menghibur wanita yang lagi bad mood. Pertanyaan itu membuat mereka semua memberikan beberapa saran. Dan Qian pun langsung mempraktekkan setiap saran yang diberikan. Ia pun memerintahkan Cheng Yao untuk merobek kertas. Cheng Yao pun menuruti perintah bosnya tersebut. Saat itu Cheng Yao baru saja pulang ke rumah, namun ia malah melihat rumah yang sangat berantakan. Qian juga ada di sana dan dengan santainya mengatakan bahwa anjing peliharaan Cheng Yao lah yang membuat rumah mereka berantakan. Di hari berikutnya Cheng Yao kembali diminta untuk merobek kertas, bahkan dalam jumlah yang cukup banyak. Ia pun mulai terlihat kelelahan dan bosan dengan pekerjaan monoton tersebut. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu petugas cleaning service yang rela membantu dan menggantikan pekerjaan Cheng Yao. Tak lama setelah itu Qian pun ada di sana, ia pun kaget pekerjaan Cheng Yao sudah digantikan oleh orang lain.